البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري rahimahullah al-haditsus samin wa tis'un ba'da salasimi'ah 398. Haddatsana Ishaq bin Nasr qala haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj an Atha qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-bait. Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas di sini, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Baitullah, yaitu Ka'bah, da'a fi nawahihi kulliha, beliau berdoa di seluruh sisi Ka'bah di dalam. Walam yusalli, dan beliau tidak sholat, hatta kharaja min, sehingga beliau keluar dari Ka'bah tadi. Falamma kharaj, tatkala beliau keluar, raka'a raka'ataini fi qubulil Ka'bah, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di arah yang bertentangan dengan Ka'bah, maksudnya berhadapan. Kata Al-Hafidz, qubul yaitu muwajahah, yaitu berhadapan dengan Ka'bah. Sebenarnya dimanapun arahnya, kalau di sekeliling Ka'bah kita ini berhadapan dengan Ka'bah, tapi ditegaskan memang badan beliau menghadap ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis, yaitu membelakangi Ka'bah jadinya, bukan. Waqala, Nabi mengatakan hadhil qiblah, inilah dia kiblat, yaitu kiblat yang hakiki adalah Ka'bah. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ishaq bin Nasr, ini adalah syekh beliau yang satu daerah. Karena beliau ini Bukhari, sama-sama dari Bukhara. Kalau sekarang apa, Uzbekistan. Ishaq bin Nasr, beliau adalah Abu Ibrahim, Ishaq ibnu Ibrahim ibni Nasr al-Bukhari, siqah. Qala haddatsana Abdur Razzaq. Abdur Razzaq, beliau adalah Abu Bakar Abdur Razzaq ibnu Hammam as-San'ani al-Yamani. Dalam riwayat yang lain, bukan Ishaq bin Nasr, tetapi Ishaq bin Rahawai. Bukan mustahil, ada beberapa riwayat, tidak masalah. Qal akhbarana Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj beliau adalah Abdul Walid Abdul Aziz Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibni Jurayj Al-Makki, siqatun faqih. An-Atha, beliau Abu Muhammad Atha bin Abi Rabah Al-Makki, min kibarit tabi'in, siqatun faqihun imam. Qala sami'tu Ibnu Abbas, saya mendengar Ibnu Abbas. Kata Al-Hafidz, di dalam riwayat-riwayat yang lain, bahkan riwayat Imam Muslim, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Dan kata beliau itu yang lebih rajih atau lebih sahih. Tapi tidak masalah. Terkadang sahabat mengatakan saya mendengar dari fulan dari Rasulullah. Terkadang sahabat itu untuk meringkas langsung mengatakan qala Rasulullah, tidak masalah. Karena mursalus sahabi makbul. Riwayat sahabat yang melompat itu diterima. Seperti misalkan apa, Aisyah bercerita pada waktu periode Mekah, Nabi berbicara kepada Khadijah begini-begini, padahal di masa itu Aisyah belum lahir. Tapi tidak masalah, ini diterima karena Aisyah bukan pembohong, mungkin dia mendengar dari Rasulullah, tapi diringkas, langsung mengatakan Nabi berkata kepada Khadijah begini-begini, tidak apa-apa. Baik. Nah, kemudian di sini Ibnu Abbas bercerita, lamma dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-bait. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Baitullah, ini bila wallahu a'lam, dohirnya beliau hanya mau masuk ke Ka'bah tatkala apa itu, haji wada tahun 10 Hijriah, karena sebelum itu tahun 9 beliau tidak berhaji karena masanya belum tepat, karena zaman belum tepat betul-betul. Karena apa, orang-orang kufar Quraisy sering
menambah atau mengurangi, memajukan atau mengakhirkan bulan-bulan suci sehingga kacau. Nah, setelah tahun 10 itulah Nabi mengatakan inna zaman qad istadara kayaumi khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman telah beredar seperti pada posisi tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah tepat sekarang. Makanya Nabi berhaji tahun 10. Tahun 9 beliau tidak mau berhaji. Tapi beliau memperbolehkan sahabat berhaji sesuai dengan dohir tarikh di masa itu. Demikian pula tahun sebelumnya. Tahun berapa berarti ya? Tahun 8 pada waktu Fathu Makkah. Nabi memerintahkan untuk apa? Memerintahkan untuk membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Nah, kemudian beliau masuk ke Ka'bah. Nah, ini berarti kemungkinan beliau masuk ke Ka'bah pada waktu itu, kemudian mendapati adanya gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang mengundi nasib. Kemudian Nabi menghapus itu dan beliau mengatakan tidak pernah kedua Nabi ini mengundi nasib. Jadi ada kemungkinan masuknya beliau ini tarikh 8 dan ada kemungkinan juga tarikh 10. Kenapa kita membahas seperti ini? Terkait dengan apa yang disebutkan nanti itu. Kemudian da'a fi nawahihi kulliha. Nabi berdoa di seluruh penjuru Ka'bah. Ini menunjukkan apa? Dikabulkan doa. Kalau kita mampu masuk Ka'bah, kemudian di sebelah mana doa terserah, di semua sisi itu disunahkan berdoa, insya Allah dikabulkan. Nah, tapi bila kita boleh masuk ke dalam Ka'bah, ini mimpi pun tak mampu. Tidak semua orang diizinkan masuk. Iya, paling raja-raja itu dan semacam itu. Tapi paling tidak apa? Di luar pun tidak masalah. Dekat-dekat Ka'bah, insya Allah semuanya adalah tempat yang makbul doa, doanya dikabulkan, tak masalah. Walam yusolli. Nah, ini yang jadi masalah. Nabi tidak sholat. Padahal hadis sebelumnya, hadis Ibni Umar, terang-terangan Bilal mengatakan, dan Bilal yang menemani Nabi masuk mengatakan Nabi sholat 2 rakaat. Bagaimana Ibnu Abbas mengatakan tidak sholat? Nah, kata para ulama boleh jadi Ibnu Abbas memang tidak mendengar langsung sehingga apa, dan tidak melihat langsung sehingga beliau menyangka Nabi tidak sholat di situ. Tetapi sahabat yang menemani Nabi jelas lebih tahu. Ini masuk dalam kaidah apa? Al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Yang meniadakan berbicara sesuai dengan apa yang diketahui, yaitu Nabi tidak sholat. Sementara yang menetapkan yaitu Bilal, beliau menetapkan karena beliau melihat langsung, beliau yang menemani Nabi dan seterusnya. Maka riwayat yang sebelumnya, riwayat Ibnu Umar dari Bilal itu lebih kuat. Yang betul Nabi di dalam masjid itu sholat. Atau boleh jadi, yaitu apa? Peristiwa Bilal melihat Nabi sholat ini pada waktu apa? Haji Wada, tarikh yang tahun ke-10. Sedangkan Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari mana itu? Dari Usamah bin Zaid, itu adalah peristiwa 8 Hijriah. Waktu Fathu Makkah, Nabi tidak sholat di dalamnya, tapi sholat di luar. Jadi ada beberapa kemungkinan, tak masalah. Intinya kata Al-Hafidh, sholat di dalam Ka'bah itu tidak wajib. Buktinya apa? Terkadang Nabi sholat, terkadang tidak sholat di dalam Ka'bah. Kemudian hatta kharaja min, sehinggalah Nabi itu keluar. Falamma kharaj, tatkala beliau keluar, raka'a raka'atain. Beliau sholat 2 rakaat fi qubulil Ka'bah, di hadapan Ka'bah dan berhadapan dengan Ka'bah. Bukan sekedar di hadapan Ka'bah, tapi memang berhadapan. Makanya qubul di sini bukan sekedar apa? Baina yadai. Karena boleh jadi seseorang itu di hadapan Ka'bah tapi dia membelakangi Ka'bah. Maka dikatakan qubul maksudnya adalah berhadapan, muwajahah. Kemudian Nabi mengatakan hadhil qiblah, inilah kiblat. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Hafidh, Nabi memberitahu, menegaskan kepada umat kiblat yang betul adalah ini, bukan Baitul Maqdis atau yang lain-lain. Kiblat yang betul adalah Ka'bah, yang lain sudah dihapus. Kalau sebelumnya disyariatkan, dia sudah dihapus. Baik. Adapun syarah-syarah lebih panjang lebar nanti akan dibahas insya Allah di dalam Kitabul Hajj.
Ilahuna wallahu a'lam. Yang menjadi sisi pendalilan apa di sini, yaitu sholat di dalam Ka'bah itu tidak wajib. Kalau kita sholat dalam Ka'bah ke arah mana tidak masalah, mau menghadap kemanapun, karena di hadapan kita ada dinding Ka'bah, itu tidak masalah. Kemudian di sebagian riwayat kata Al-Hafidz, Rasulullah SAW keluar dari pintu Ka'bah, kemudian sholat menghadap ke pintu, kemudian mengatakan inilah kiblat. Tetapi ini bukan sebagai pembatasan, karena telah terbentuk ijma. Tidak di depan pintu pun tak masalah, kita sholat di sebelah sana-sana, yang penting menghalanya, menghadapnya adalah ke arah Ka'bah. Tidak harus di hadapan kita itu pintu Ka'bah. Nah biasanya imam memang di hadapan pintu Ka'bah, tapi masalah wajib tidak sampai wajib. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.